Pemirsa, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwasannya seorang presiden boleh berpihak dan berkampanye pada Pilpres 2024 seolah menjadi isyarat komando bagi para bawahannya untuk ikut mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Wajar jika publik akhir-akhir ini dipertontonkan para ASN yang seharusnya netral malah justru secara terang-terangan menyatakan dukungannya. Kalau sudah begini, jangan harap pemilu akan berjalan secara jujur dan adil. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Sikap Tidak Netral Kian Brutal, bersama saya Vera Bahaswan. Sikap tidak netral kian brutal. Prinsip pemilihan umum mesti berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber dan judil. Semakin lama, semakin tercederai. Prinsip luber dan jurdil tidak lagi dibumikan, malah disimpan rapat-rapat di bawah ketiak penguasa. Awan hitam ketidaknetralan penyelenggara negara sungguh membayangi pemilu 2024. Tidak lama setelah Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya boleh ikut berkampanye, muncul pernyataan dari pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Bakhtiar Baharudin yang berpotensi mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk tidak netral di pemilu. Dalam pernyataan yang dilansir sejumlah media massa, Bakhtiar membolehkan ASN pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadiri kampanye. Menurut Bakhtiar, ASN adalah warga negara yang memiliki hak politik untuk memilih calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Ia lalu menyitir undang-undang pemilu yang ia klaim membolehkan ASN menghadiri kampanye sepanjang tidak menggunakan atribut dan tidak mengartikulasikan dukungan tersebut lewat gerak-gerik atau melalui simbol tertentu. Bakhtiar yang masih menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri seperti tidak menghitung risiko atas ucapannya tersebut. Ucapannya sangat bisa ditafsirkan oleh para bawahannya untuk aktif dalam kegiatan kampanye atau bahkan untuk tidak netral. Padahal sudah banyak aturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga surat keputusan bersama yang mewajibkan ASN bersikap netral dan tidak memihak. Itu semua terjadi ibarat pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang diucapkan Presiden Joko Widodo kini diamplifikasi jajaran pemerintah di bawahnya. Sejauh ini memang baru Bakhtiar yang tercatat mengucapkan hal tersebut. Bukan tidak mungkin ada pejabat kepala daerah yang diam-diam sudah menyuarakan hal serupa, namun belum tersiar di media massa. Kita mendorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, baik pusat maupun daerah, harus segera bersikap. Ini harus menjadi alarm kencang agar Bawaslu meningkatkan pengawasan terhadap netralitas ASN ke level paling tinggi. Bila mengacu data pemilu 2019, terdapat 999 penanganan pelanggaran terkait dengan netralitas ASN. Sebesar 89% diantaranya diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk ditindaklanjuti. Dengan sikap tidak netral yang semakin brutal seperti sekarang ini, sangatlah masuk akal jika potensi pelanggarannya menjadi semakin besar. Bawaslu jangan tutup mata dan harus betul-betul siaga. Manakala ketidaknetralan Joko Widodo perlahan-lahan dicontoh para aparat di bawahnya. Jangan pula Bawaslu menjadi macan ompong. Kelihatannya garang dan menakutkan, tapi ternyata tidak bisa menggigit. Untuk membuktikan Bawaslu punya nyali, kita mendorong agar lembaga yang dipimpin Rahmat Bagja itu segera memanggil dan memeriksa Presiden Joko Widodo. Biar semua terbuka secara transparan dan terang benderang soal pernyataan Presiden boleh berkampanye dan memihak. Publik sudah jengah dengan sikap yang abu-abu seperti sekarang ini. Biarlah yang hitam dikatakan hitam dan putih dikatakan putih, karena kebenaran tidak pernah mendua.
Sikap tidak netral kian brutal kita akan bahas bersama anggota Dewan Redaksi Arief Suditomo. Selamat malam Mas Arief. Malam Vera. Oke Mas Arief, pernyataan Presiden boleh memihak dan ikut berkampanye dengan kondisi anak kandungnya yang saat ini berkontestasi di pemilu. Secara hukum memang diperbolehkan saja. Tapi bagaimana secara etika dan moralnya Mas Arief? Saya justru ingin men-challenge pendapat bahwa secara hukum itu boleh ya. Karena kalau kita lihat Undang-Undang Pemilu ada pasal 281 yang menyatakan dan pasal 282 yang menyatakan bahwa pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye. Jadi ini sendiri merupakan salah satu hal yang pada intinya juga sudah cukup harus dipahami dan harus dipatuhi. Dan kalau sekarang kita menyatakan bahwa presiden itu bukan pejabat negara, ini merupakan salah satu hal yang memang harus dicari konsensusnya bersama lagi ya. Jadi syaratnya harus cuti dulu, tidak menggunakan fasilitas negara, di luar dan tidak merugikan paslon lain, begitu ya. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita percayai karena pada dasarnya Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu 2017 itu kan sesuatu hal yang harus menjadi pegangan bersama. Bukan berarti bagi sekelompok orang itu tidak berlaku. Oke, tapi kan yang dikatakan Presiden ini baru dikatakan gitu ya, baru berupa pernyataan, belum dalam wujud kampanye yang sebenarnya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Presiden, atau baru-baru saja di Jawa Tengah melihat iring-iringan presiden ada ibu negara mengacungkan yang katanya lagi kunjungan kerja. Iya, kunjungan kerja mengacungkan dua jari gitu ya, simbol pasangan 02. Saya pikir amat sangat sulit ya kalau kita tidak melihat bahwa ada elemen kampanye di sana. Lalu apa saja yang pada dasarnya dilakukan untuk bertemu dengan rakyat dan pada akhirnya itu secara langsung atau tidak langsung itu bermanfaat buat pasangan 02. Itu kan pada akhirnya juga bisa kita lihat itu terkait dengan pasal 281, 282 dan 283. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa kampanye terselubungkah, apalagi ada bagi-bagi bansos pula di depan istana pula yang dilakukan oleh Presiden begitu? Bisa kita masukkan itu. Bisa kita masukkan ke dalam kategori tersebut. Oke. Dari segi hukumnya ternyata masih harus dikaji lagi begitu ya. Apakah sudah benar yang dilakukan oleh Presiden sesuai dengan aturan atau tidak. Tapi etika moralnya bagaimana Mas Arief? Nah itu ya menjadi salah satu hal yang kita lihat bagaimana seseorang itu bisa menggunakan etika moral itu sebagai salah satu landasan dari apa yang dia ucapkan dan dia ungkapkan dan dia pertahankan dalam tindak tanduk dan kebijakan. Sehingga sepanjang etika moral ini tidak menjadi bagian dari kodifikasi hukum positif yang ada hukumannya atau ada larangannya. Saya pikir banyak hal yang pada akhirnya bisa dijadikan jalan keluar untuk tidak melaksanakan hal tersebut. Jalan keluar ataupun tameng gitu ya. Betul. Jadi ini merupakan salah satu hal yang mungkin ada seseorang yang merasa bahwa etika itu tidak melanggar etika buat saya, atau bagi orang lain itu adalah pelanggaran etika berat gitu ya. Tetapi dalam situasi di mana kita sekarang mengandalkan hukum, ya kita cari. Ini ada pasal 281, 282 dan 283 Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan jelas itu dilarang ya membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye. Oke, jadi etika moral udah diabaikan saja oleh penguasa. Ini sudah ada pasalnya. Oke, nah bagaimana dengan prinsip pemilu yang luber, jurdil, itu juga sudah ditutup rapat-rapat oleh penguasa? Kita memang harus lebih berhati-hati untuk menyatakan ya atau tidaknya. Tetapi kalau kita lihat indikasi-indikasi awalnya, di saat presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI menyatakan saya ini adalah makhluk politik yang boleh melakukan kampanye. Dan seolah-olah itu pada akhirnya bisa saja diinterpretasikan untuk aparat-aparat yang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Sekarang ini kalau misalnya ada seorang gubernur yang juga merasa bahwa dirinya adalah makhluk politik, atau seorang bupati, wali kota yang sama-sama merasa bahwa dirinya adalah makhluk politik,
apa yang pada akhirnya bisa menjadi bagian dari jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan hal yang sama kepada ASN-nya. Dan itu kan yang pada akhirnya menjadi salah satu hal yang kita khawatirkan. Ya, itu yang kita khawatirkan. Tapi begini Mas Arief, yang juga perlu ditekankan gitu ya dalam statementnya Presiden setelah menyatakan di Lanut Halim yang didampingi oleh Menhan, kemudian ada Panglima TNI di situ, kemudian diulangi lagi besoknya dengan Presiden membawa print out yang begitu besar ya terkait dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 begitu ya, tahun 2017, bahwa ditekankan Presiden boleh memihak. Kenapa itu harus diulangi lagi? Apa tujuan Presiden untuk melakukan itu, Mas Arief? Saya pikir untuk afirmasi, untuk memberikan semacam legitimasi kepada apa yang dia sedang atau beliau sedang lakukan. Dan tidak ada masalah dalam hal ini. Tapi kalau kita lihat pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 7 2017 kan bukan pasal itu saja gitu ya. Ada pasal 283 atau pasal 282 yang pada akhirnya harus kita jadikan bagian dari hal yang kita indahkan gitu ya. Jadi kalau kita hanya mau melihat hukum sepotong-potong itu pasti akan bisa memberikan legitimasi atau justifikasi terhadap apa yang kita lakukan. Tapi kan harus kita lihat dan saya yakin bahwa masyarakat pasti akan menjadi pihak yang bisa terdidik dari situasi ini. Kenapa? Karena kalau nanti di suatu titik kita akan mendapati bahwa kecurangan atau indikasi kecurangan pemilu atau pelanggaran undang-undang pemilu itu bisa demikian terstruktur, sistematik dan masif, nggak bisa loh kita salahkan pada siapapun, karena sudah ada beberapa diskursus, ada ucapan presiden yang pada akhirnya membuka ini semua untuk terjadi. Dan sikap presiden ini apakah juga dipastikan, ditafsirkan dan juga diikuti begitu ya oleh jajaran di bawahnya itu pejabat-pejabat daerah. Kita lanjut perbincangan usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Seperti ini bentuk komando agar berbagai penjabat kepala daerah yang dia telah tunjuk untuk berkomitmen ya saling dukung-mendukung untuk kepentingan pemilu 2024. Catatan kita, tidak ada satu kepala daerah, kepala desa pun yang berada di bawah penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi yang ditegur ketika mereka melakukan deklarasi dukungan-dukungan terhadap calon presiden tertentu, dalam hal ini Pak Prabowo. Jadi ini merupakan bagian terstruktur ya, menunjukkan bagaimana keterlibatan presiden dan bawahannya dalam menata kecurangan pemilu untuk pemilu 2024. Itu tadi kita simak bersama pernyataan dari Ferry Amsari, pengamat hukum tata negara, yang mengatakan bahwa sikap dan pernyataan dari Jokowi akan jadi komando dan diikuti penjabat daerah yang ditunjuknya dan menjadi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi sikap dan pernyataan Jokowi itu adalah sebuah komando yang ditafsirkan oleh bawahannya? Bisa jadi. Dan kalau itu tadi yang tadi saya ungkapkan ya, karena pejabat atau makhluk politik itu bukan saja ada di pucuk pimpinan tertinggi pemerintahan. Tapi di daerah itu mereka adalah wakil-wakil dari partai politik. Mereka berlaga di arena politik untuk bisa memenangkan posisi tersebut. Terlebih penjabat gubernur adalah yang ditunjuk begitu ya oleh Menteri Dalam Negeri. Ya. Dan kita siapa yang bisa menjamin bahwa mereka afiliasinya kemana? Gitu ya kan kita tidak bisa tahu juga. Tetapi yang paling ingin saya soroti adalah kalau presiden sekarang menyatakan dirinya adalah makhluk politik atau pejabat politik. Begitu juga gubernur, wali kota dan bupati. Nah ini yang menarik Mas Arief soal gubernur ya, PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang seolah mendorong ASN tidak netral dengan membolehkan ASN hadiri kampanye. Apakah ini memvalidasi bahwa tadi sikap presiden mendorong pejabat-pejabat untuk ikuti apa kata presiden, apa sikap presiden dan turut berkampanye bahkan? Itu merupakan ekses ya yang terjadi atau dampak yang pada akhirnya kita lihat bersama. Tetapi yang saya dengar justru sudah ada bantahan dari Pemprov Sumsel ya dalam situasi ini, sehingga kita bisa melihat mungkin reaksinya memang beragam. Tetapi yang pada dasarnya menjadi hal yang amat disayangkan adalah
bagaimana sekarang interpretasi presiden terhadap pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 7 2017. Karena tidak semuanya memberikan dia legitimasi bahwa dia boleh berpihak. Ada beberapa pasal yang intinya justru melarang dia memberikan endorsement atau menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Oke, Presiden sampai turun gunung, ini apakah memang karena juga untuk mengejar elektoral, karena targetnya adalah menang dalam satu putaran gitu ya. Sementara kita tahu survei elektabilitas sekarang belum juga mencapai angka di atas 50%, hanya di sekitaran 45% saja, Mas Arief. Memang ada beberapa lembaga survei yang sudah menyatakan bahwa pasangan nomor 02 itu sudah di atas 50. Tapi juga ada banyak sekali lembaga survei, anggota Persepi yang menyatakan bahwa elektabilitasnya masih di bawah 50%. Dan itu mungkin menjadi salah satu hal yang pada akhirnya harus diakselerate. Dan proses akselerasinya mungkin dalam hal ini ya dengan melihat bahwa dirinya boleh berpihak. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus memang dilakukan sebagai seorang ayah. Namun kita kan tidak melihat Jokowi sebagai seorang ayah saja. Dia adalah seorang presiden yang pada akhirnya harus berada di seluruh pihak. Dia berada di berbagai macam pihak, membela banyak sekali kepentingan publik. Jadi kalau misalnya kita juga melihat posisi itu atau menuntut posisi kenetralan dari presiden, saya pikir itu bukan satu hal yang muluk-muluk. Oke, tidak muluk-muluk artinya lebih baik presiden mundur saja dari jabatan lebih terhormat demikian, ataukah cuti sesuai dengan aturan, Mas Arief? Kalau kita lihat di pasal Undang-Undang 7 2017 sudah ada peraturannya kok. Ya, pasal 281 itu bilang cuti di luar tanggungan. Ya. Jadi kalau sekarang kita mendapati bahwa presiden akan cuti di luar tanggungan, kita akan mendapatkan sebuah pelajaran baru, pelajaran politik baru yang pada akhirnya akan memaparkan kita pada kalau presiden cuti di luar tanggungan, kalau dia pergi menggunakan fasilitas negara, berapa yang harus dia reimburse kepada pemerintah? Dari mulai protokoler, keamanan, akomodasi, transportasi, berapa yang pada akhirnya harus dia bayar? Itu kan menjadi salah satu hal yang publik karena sebelumnya tidak ada presiden ya begitu ya. Tidak ada. Nah kemudian Mas Arief, apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Kembali di Editorial Malam, ini adalah hasil polling kami dari sosial media X dari akun Metro TV. Pertanyaannya, setujukah Anda terhadap pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Presiden boleh berpihak? Jawabannya tidak setuju 83%, sebagai mayoritas setuju hanya 17%. Kita lihat bagaimana komen dari netizen. Ini dari @dans, aturan yang dibuat jangan ditabrak sendiri, ujungnya berbahaya untuk etika dan norma berdemokrasi. Oke, nah itu tadi komen dari netizen, Mas Arief, bahwa menyadari etika dan norma berdemokrasi sudah dilanggar begitu saja, diabaikan begitu ya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu, Mas Arief, terkait dengan sikap tidak netral yang semakin brutal ini? Saya atau kita sebagai sebuah bangsa mengharapkan Bawaslu untuk bersikap berani dan tegas. Itu aja. Itu merupakan salah satu harapan dari seluruh pihak. Kenapa? Karena pemilu haruslah menjadi sebuah ajang politik yang bukan saja memberikan pendidikan politik, tapi harus memberikan legitimasi. Apa jadinya kalau pemilu yang sudah mengeluarkan dana sampai puluhan triliun ini tidak menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang terlegitimasi dengan baik. Dan ini merupakan salah satu hal yang menjadi kemunduran berpolitik kita. Jadi harus itu yang diingat. Bahwa sepanjang harus tegas dan bernyali begitu ya. Untuk menghadirkan sebuah politik, event politik yang berlegitimasi. Kita nantikan seperti apa sikap tegas dari Bawaslu dan tentunya peran kita semua untuk mengawasi gitu ya, Mas Arief. Terima kasih atas diskusinya di Editorial Malam hari ini. Terima kasih, Vera. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Editorial Malam. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.